Jadi seperti itu untuk pilihannya antara mau dipindah di malam hari jam setengah 8 sampai jam 8 atau kita cukupkan ya. Nah, terus yang kalau yang masih pada niat belajar, kalau dicukupkan gimana? Nanti anak kasih solusi bisa bisa japri ke anak nanti anak kasih solusi yang lain. Seperti itu ya. Saya mubasyaratan faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih lanjut dulu. Nanti keputusannya bisa besok atau Senin depan ya. Mumpung mumpung besok udah bulan baru ya. Udah Desember ya. Jadi mumpung ya bulan depan lah Desember. Awal Desember nanti eh, kita kita perketat lagi dalam artian kalau emang mau diganti malam bisa. Tapi kalau emang masih siang ya ya bisa saja. Yang penting harus ini ya komitmen berkomitmen. Tapi kalau emang nggak bisa berkomitmen ya nanti bisa saja anak cukupkan ya. Tapi nanti kalau yang masih ada niat untuk lanjut nanti anak kasih solusi yang lain. Entah itu digabung di malam hari atau misalkan nanti gampang lah itu kalau misalkan yang masih mau lanjut ya. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyib nurahibu bikum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Tayyib alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah pada malam hari ini atau siang hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk belajar bersama ya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini meskipun nggak banyak yang hadir tapi kita masih bisa mengadakan pembelajaran bersama. Kamu basyaratan faqat hayya nabda dari sana fi hadhihi lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Jadi kita melanjutkan di pembelajaran sorof di terakhir halaman berapa? Tasrif istilahi ya. Sulasi yang halaman sini ya. Ala yafulu ini sini ya. Ini udah ya Sudah lewat. Udah. halaman. Kayaknya 33 ya. Ya kayak udah dia. Fa'il amar udah ya. Saya lupa. Nah, ini. Nah, sini ya. Fala yafulu sini ya. Sepertinya udah Ustaz. Isim amar udah. Oh iya ya, 66. Kelas. Sampai sebelum fi'il nahi ya. Sampai fi'il amr kemarin ya.
Jadi kita kemarin sudah sampai di fi'il amr ya. Fi'il amr, di fi'il amr ini kita merubah yang namanya sulasi mujarot ke fi'il amr. Jadi cara merubah sulasi mujarot ke fi'il amr ya itu caranya seperti ini. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu bentuk fi'il madi dan mudhoreknya. Fatah ayaf tahu ini madi dan mudhorek. Nah, setelah kita tahu madi dan mudhoreknya, kita ambil fi'il mudhoreknya. Yaftahu dalam hal ini yaftahu. Setelah kita ambil mudhoreknya, kita sukunkan huruf akhirnya yaftah. Baru setelah disukunkan akhirnya, huruf depannya diganti alif dan harokatnya sesuai yang di belakang. Kalau di belakang doma, maka di depan doma juga uktub. Kalau di depan kasroh, di belakang kasroh, nanti di depan kasroh juga idrib. Nah, tapi kalau di belakang fathah, nanti pengecualian nanti di depannya kasroh, jadi iftah. Kemarin seperti itu ya. Iya. Jadi ini yang fil amr ini kemarin ya. Taib ya. Jadi fi'il amr yang seperti ini fataha yaftahu jadi ifta daraba yadribu idrib kata yaktubu jadi uktub ya. Taib. Untuk Alhamdulillah. sekarang kita lanjut di fi'il nahi. Kalau fi'il amr itu adalah kata larangan ya. Fi'il amr itu kata larangan. Kalau fi'il nahi ini adalah eh, kalau fi'il amr itu kata perintah ya. Kalau fi'il nahi itu adalah kata larangan. Dan dalam larangan ini nanti kita tambahin hurufnya, fi'ilnya kita tambahin la ya. Jadi tambahin la. Jadi kalau fi'il amr tadi misalkan membaca menjadi bacalah. Kalau fi'il nahi nanti jangan ya ditambahin jangan atau larangan melarang jangan membaca. Contohnya seperti itu ya, jangan membaca itu nanti masuknya fi'il nahi. Fi'il nahi atau biasanya orang nyebutnya fi'il nahi ya. Fi'il nahi sama aja. Fi'il nahi atau fi'il nahi sama aja. Untuk cara merubah sulasi mujarad ke fi'il nahi gimana? Ini gampang caranya, gampang banget ya. Karena aslinya yang namanya fi'il nahi ini bentuknya cuma bentuk fi'il mudhari ya. Cuma harokat akhirnya disukunkan. Jadi fathah yaftahu yaftahu dalam hal ini kita nanti ambil mudhoreknya seperti tabel ini ya. Ambil bentuk fi'il mudhoreknya yaftahu berarti di sini. Nanti kalau doroba yadribu jadi yadribu ya. Kalau misalkan kata baik tubuh menjadi Yaktubu. yaktubu ya. Ini fathah yaftahu doroba yadribu kata bayak tubuh. Ini fi'il mudhoreknya. Setelah itu kita sukunkan akhirnya. Jadi nanti jadinya yaftah, yadrib atau yaktub. Yaftah, yadrib atau yaktub. Setelah kita sukunkan akhirnya kita rubah yaknya menjadi ta ya. Yaknya dirubah menjadi ta. Jadi yang aslinya yaftah nanti kita rubah menjadi ta depannya. Ianya diganti ta jadi taftah. Tadrib atau taktub. Baru nanti setelah sudah diganti ta kita tambahin la taftah, la tadrib, la taktub. Ya. Jadi gampang nih, ini gampang banget fi'il nahi. Kita tinggal tambahin la saja dan ya-nya diganti ta, harokat akhirnya sukun. Paham ya? Jadi silakan ditasrif ya, dirubah ke fi'il nahi. Fatah yaftau menjadi La taftah.
La taftah. Di sini ada dorobayat ribu menjadi gimana? La tadrib. Kata bayat tubuh. La taktub. Nasoro yang suruh menjadi. La tansur. Jalasa yajlisu menjadi. La tajlis. La tajlis. Kalau misalkan dakhola yadkhulu menjadi La tadkhul. la tadkhul. Nasoha yansohu menjadi Nah, la tansoh. nasoha yansohu la tansoh. Kalau misalkan kharaja yakhruju menjadi La takhruj. la takhrud. Nah, kalau misalkan kotala yaktulu menjadi apa? La taktul. La taktul. Kalau misalkan dhahaba yadhhabu La tadhhab. la tadhhab ya. Itu tadi adalah fi'il nahi ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kata bayak tubuh kita ambil fi'il mudhari yak tubuh. Baru nanti yak tubuhnya kita tambahin la, baru setelah itu yaknya diganti ta, yang aslinya yak tubuh nanti ditambah di ya-nya diganti ta menjadi latak tubuh, nanti baknya disukunkan latak tub. Kayak gitu ya. Latak tub. Ini nanti artinya jangan menulis. Nama itu adalah cara merubah ke fi'il nahi. Ada pertanyaan? Di sini ada rumusnya sebenarnya. Aku makin sayang sama mami, tapi ini sebenarnya nggak terlalu perlu rumusnya karena ini sebenarnya gampang banget fi'il nahi itu. Tinggal fi'il mudhari ditambahin la, yaknya diganti ta, habis itu huruf akhirnya disukunkan. La taktub, la taftah, la tadrib. Jadi nggak perlu sebenarnya ngafalin rumus ini. Kalau mau ya silahkan, tapi kalau nggak juga nggak terlalu penting. Nah, untuk bab 1 ini ada aku, au menjadi la taf'ul. Bab 2 la taf'il. Ya bab 1 kan aku ya, fa'ala yaf'ulu jadi la taf'ul. Bab 2 fa'ala yaf'ilu la taf'il. Bab 3 fa'ala yaf'alu la taf'al. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Nah, karena kita ngambil fi'il mudhari maka bab 3 dan bab 4 sama. Fa'ila yaf'alu sama fa'ala yaf'alu kan fi'il mudhari'nya sama ya. Berarti nanti bab 3 dan bab sama. La taf'al dan bab 4-nya juga sama la taf'al. Untuk bab 5 nggak ada fi'il nahinya. Terakhir adalah bab 6 fa'ila yaf'ilu ya. Kalau fa'ila yaf'ilu menjadi la taf'il. La taf'il. Untuk bab 6 ya. Nah, ada pertanyaan? Fi'il nahi. Pokoknya ambil fi'il mudhari'nya saja. Fa'ala yaf'ulu la taf'ul. Fa'ala yaf'ilu la taf'il. Ainnya itu ya. Yang kita perhatikan ainnya itu ngikut ain fi'il mudhari'. Enam ya. Kita lanjut di bab selanjutnya ya, yaitu di halaman selanjutnya isim zaman dan isim makan. Isim zaman, isim makan dan isim Allah.
Nah, jadi ini yang agak berbeda ya, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Coba dibaca ya, silakan. Ini untuk penjelasan ya ini. Ini silakan dibaca ya, Madan. Isim zaman, isim makan, dan isim alat. Tidak semua kata kerja memiliki bentuk isim zaman, yaitu nama waktu, atau isim makan, yaitu nama tempat, atau isim alat, yaitu nama alat. Hanya kata kerja tertentu saja yang memiliki bentuk ini. Oleh karena penggunaan kata-kata ini pada umumnya adalah simai, artinya dipakai tergantung dari penggunaannya di kalangan orang Arab. Maka ketiga jenis tasrif ini tidak akan dibahas secara panjang lebar di buku ini, namun supaya kita memahami pemahaman awal yang baik, maka berikut adalah rumus ketiga tasrif ini. Alas, Ustaz. Nah, jadi di buku ini kita nggak menghafal yang namanya isim zaman, isim makan, dan isim alat ya. Jadi di buku ini kita tidak menghafal isim zaman, isim makan, dan isim alat. Kenapa kita tidak menghafal? Karena sebenarnya isim zaman, isim makan, dan isim alat ini samai atau banyak yang tidak sesuai rumus. Dalam artian cara kita mengetahuinya itu memang harus dihafal ya, atau sering mendengar. Maka di buku ini nanti nggak disebutkan isim zaman, isim makan, sama isim alahnya. Ya, makanya kalau kalian lihat di tabel yang di atas ya, yang halaman berapa ini? Halaman 31 ya, antum lihat ini yang halaman 31, maka bisa antum lihat di sini nggak ada, ya sampai fi'il nahi saja. Fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Nah, aslinya di samping fi'il nahi ini masih ada yang namanya isim zaman, isim makan, sama isim alah. Ya, jadi masih ada 3 aslinya. Kalau kalian lihat di buku Amsilah Tasrifiyah ya, buku sorof yang kitab kuning itu. Tapi di buku ini tidak dicantumkan isim zaman, isim makan, dan isim alah. Kenapa seperti itu? Karena buku ini adalah ringkasan. Dan buku ini kita nggak perlu menghafal sesuatu yang tidak penting ya. Karena secara penggunaan isim zaman, isim makan, dan isim alah nanti itu jarang digunakan ya, jarang digunakan. Maka dari itu di sini tidak dicantumkan isim zaman, isim makan, dan isim alah. Karena apa? Karena yang namanya isim zaman, isim makan, dan isim alah itu jarang digunakan. Dan kalau kita ingin menggunakan isim zaman, isim makan, isim alah gimana? Ya emang harus dihafal. Jadi kayak bahasa Arabnya masjid ya masjidun. Tapi kalau bahasa Arabnya dapur ya matbahun. Jadi emang ya kayak mufrodat saja, dihafal saja. Ya, jadi seperti itu. Paham tuh ya? Iya. Maka di yang terakhir tadi ya itu dijelaskan bahwasanya sebenarnya di bab ini itu ada isim zaman atau di tasrif istilahi ya maksudnya. Isim zaman, isim makan, dan isim alah, tapi di buku ini tidak diajarkan. Tapi ini dibahas sedikit ya di sini. Nah, ini dibahas rumus isim zaman dan isim makan. Isim zaman artinya apa? Zaman waktu ya. Nah, jadi isim yang menunjukkan keterangan waktu. Isim yang menunjukkan keterangan waktu. Sedangkan isim alah apa? Alat, nama alat. Baik. Isim alah itu adalah isim yang menunjukkan keterangan benda ya atau alatnya. Tapi kalau isim makan itu adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat ya. Isim yang menunjukkan keterangan tempat. Tempat. Jadi ada isim zaman dan isim makan. Nah,
Untuk isim zaman dan isim makan ini dalam bahasa Arab hampir sama ya. Hampir sama keterangan waktu dan keterangan tempat secara rumus ya. Jadi rumusnya ada 3. Isim zaman dan isim makan memiliki 2 rumus yang sama. Ini 3 ya harusnya, bukan 2. Lah. Ini 2 maksudnya. Oh iya, ya 3 sih benar. Ini 3 maksudnya, 3 rumus. Jadi rumusnya ada 3. Yang pertama adalah maf'alatun. Yang kedua adalah maf'alun. Yang ketiga adalah maf'ilun. Nah, untuk pemakaian gimana? Ini pemakaiannya abstrak ya. Abstrak dalam artian ada kata tempat yang pakai maf'ilun. Contohnya masjidun ya. Masjidun pakai maf'ilun ya. Masjid, iya. Nah, itu masjidun isim zaman atau isim makan? Isim makan. Isim makan. Nanti ada lagi mat'amun. Mat'amun mau mana? Kenapa? Restoran, tempat makan. Mat'amun tempat makan. Ini juga isi makan. Ya. Tapi di situ beda. Masjidun tadi maf'ilun, mat'amun. Ini yang maksudnya seperti itu. Jadi yang namanya isim zaman dan isim makan itu rumusnya antara 3 ini dan abstrak. Bisa maf'ilun, bisa maf'alun atau bisa maf'alatun. Nah, contohnya di keterangan zaman ya. Contohnya maulidun. Waladaya lidu itu melahirkan ya. Melahirkan. Tapi kalau kita ngomong maulid itu berarti waktu kelahiran. Wa adaya idu itu berjanji ya, menjanjikan. Wa adaya idu, wa adaya iduku. Wa adaya idu itu menjanji. Tapi kalau kita ngomong mau idun itu waktu yang dijanjikan. Nah, ada juga yang isi makan. Isi makan ini contohnya contoh dari isim zaman yang lain itu adalah maghrib ya, maghrib. Maghrib itu kan waktu ini ya, waktu ghurub ya. Ghurub itu artinya terbenam. Jadi maghrib itu waktu terbenam matahari maghrib. Nanti ada juga maulid, mauidun, maghrib, ada ya jarang sih. Kalau isim zaman dalam bahasa Arab itu jarang kan. Bahkan banyak isim zaman yang tidak sesuai rumus ya. 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 Jadi kayak kita ngomong yaumun itu waktu ya, hari ya. Atau misalkan godan kan besok ya. Apa atau kemarin bahasa Arabnya apa? Amsi. Bil amsi, atau misalkan bulan syahrun dan lain-lain. Nah, itu kan tidak sesuai rumus ya. Jadi memang kalau keterangan zaman atau isim zaman, keterangan waktu itu banyak banget yang tidak sesuai rumus. Yang sesuai rumus malah sedikit. Ya contohnya maghribun, maulidun, mauidun itu saja. Ada yang lainnya tapi jarang ya. Nah, kalau keterangan tempat ini masih banyak ya. Isi makan ini masih lumayan banyak. Dan wazannya bisa maf'ilun atau maf'alun. Contohnya sajadah itu telah bersujud. Nanti kalau tempat untuk bersujud itu masjidun. Maf'ilun ya, maf'ilun. Nanti ada kataba. Kataba itu telah menulis, tapi nanti kalau kita ngomong kantor ya atau meja ya, maktabun, tempat untuk menulis ya. Maktabun. Nah, ini kan tidak sesuai. Masjidun, maktabun tidak sesuai. Yang penting ya antara 3 ini ya. Nanti laiba itu artinya bermain. Tapi kalau kita ngomong menjadi tempat bermain nanti menjadi mal'abun. Tempat bermain menjadi mal'abun. Ya. Nanti masih banyak lagi. Isim zaman itu masih banyak. Jadi contohnya yang lain ya memasak itu tobakho yatbahu. Tapi nanti kalau kita ngomong tempat untuk memasak atau dapur nanti maf'alun ya, matbakhun. Matbakhun.
Nanti ada makan tuh to'amayat imu ya, to'amayat imu. Nanti kalau misalkan tempat untuk makan mat'amun, mat'amun. Nanti ada misalkan waqafa yakifu itu berhenti, tapi kalau misalkan tempat berhenti mau kifun, ya mau kifun. Maf'ilun ya, mau kifun. Nanti ada eh, masih banyak lagi ya. Maf'alun, matorun, minaun itu semuanya adalah keterangan tempat ya. Masjidun. Namun ada juga isi makan yang menggunakan wazan maf'alatun. Nah, tapi ada selain menggunakan wazan maf'alun dan maf'ilun, ada juga wazan yang pakai maf'alatun. Berarti ada tak marbutohnya. Contohnya darosa. Darosa itu belajar, tapi nanti tempat untuk belajar atau sekolah ya. Bahasa Arabnya madrasatun. Nanti ada hakama. Itu hakama itu kalau secara fiil artinya menghukumi ya. Menghukum. Tapi kalau kita ngomong tempat untuk menghukum atau tempatnya nanti itu mahkamatun ya, pengadilan ya, mahkamah. Mahkamah itu diambil dari bahasa Arab ya, mahkamah. Artinya pengadilan ya, mahkamah. Tep ya, jadi seperti itu untuk apa namanya, untuk isim zaman dan isim makan. Jadi ada 3 wazan, maf'ilun, maf'alun, maf'alatun. Dan ini abstrak ya. Kadang ada nama tempat yang pakai maf'ilun. Contohnya kayak tadi ya, masjidun pakai maf'ilun. Tempat untuk berhenti mauqifun. Nah, itu kan juga maf'ilun. Tapi ada juga nama tempat nanti pakai maf'alun. Contohnya maktabun, mal'abun, mal'abun, matbakhun, mat'amun, maidanun, dan mathafun ya, dan lain-lain. Tapi ada juga yang pakai wazan maf'alatun. Contohnya madrasatun dan mahkamatun. Maka yang namanya isim zaman dan isim makan ini eh, sama iya. Jadi rumusnya berubah-berubah. Seperti itu ya. Jadi di Iya. sini gunanya kita mengetahui wazan maf'ilun, maf'alun, sama maf'alut apa? Maf'alatun buat apa? Sebenarnya gunanya untuk membantu saja. Untuk Undang. membantu. Jadi nanti kalau misalkan kita ngomong memasak kan tobahoyat bahu. Oh ya, kalau misalkan tempat untuk masak itu wazannya maf'alatun atau maf'alun, maka nanti dirubah menjadi matbahun ya. Kayak gitu, membantu. Nah, ada pertanyaan, isim zaman dan isim makan. Ini nggak perlu terlalu kita masuk di dalam sini karena ya ini sama ya. Kalau sama emang harus sering mendengar dan sering melihat. Nggak ada rumus bakunya, nggak ada rumus tentunya. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya isim alah ya. Kalau isim alat ini adalah eh, keterangan bendanya, benda ya. Dan wazannya ada 2, mif'alatun dan mif'alun. Mif'alatun dan mif'alun. Contohnya, menghapus tuh masaha yang sau, tapi nanti kalau kita ngomong penghapus, alat untuk menghapus ya, mimsahatun, mif'alatun. Doroba, doroba itu memukul. Nanti kalau alat pemukul atau raket itu midrobun. Penggaris, menggaris ya, sataro yasturu, menggaris ya. Tapi nanti kalau kita ngomong penggaris mistorotun. Ini alatnya. Tapi sebenarnya isim Allah ini banyak sekali yang tidak sesuai rumus ya. Contohnya kata bayak tubuh ya, menulis. Nanti alat untuk menulis tuh nggak ada di situ. Tapi malah alatnya adalah kitabun ya. Kitabun. Jadi kayak yang lain-lain ya, masih banyak lagi. Membuka ya, membuka itu fatah tahu.
Tapi nanti biasanya alat untuk membuka itu kunci ya, itu miftahun ya. Jadi kan tidak sesuai rumus ya, miftahun juga ya. Jadi kalau yang namanya isim Allah ini ya udah dihafal saja. Ya. Jadi kayak bahasa Arabnya kunci ya miftahun, bahasa Arabnya meja apa maktabun, bahasa Arabnya kursi apa kursiun. Ya dihafal saja. Jadi kita nggak terlalu perlu untuk menghafal rumusnya ini ya, mif'alatun atau mif'alun enggak. Jadi memang kalau nama benda itu juga dihafal. Paham tuh sampai sini? Alhamdulillah Ustaz. Jadi sebenarnya yang namanya tasrif istilahi ada tiga ya, ada tiga tambahan isim zaman, isim makan sama isim alah. Tapi di buku ini ketiga wazan ini atau ketiga sigo itu bentuk ya, isim zaman, isim makan dan isim alah. Ketiga bentuk ini kita tidak terlalu mempelajarinya. Kenapa tidak terlalu mempelajarinya? Karena tiga bentuk itu samai ya. Dalam artian emang cara mempelajarinya emang harus dihafal atau sering mendengar atau sering membaca. Paham tuh, Mas? Ya, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita masuk di tasrif istilahi sulasi mujarad. Nah, kita langsung masuk per bab ya. Jadi kita masuk tasrif di perbabnya. Nah, ini kita langsung masuk ke bab pertama. Istilahi sulasi mujarad bab 1 ya. Kan rumusnya aku yakin hanya dia untuk Kuki ini ya. Yang berarti yang bab pertama adalah aku. Kalau aku berarti A sama U. Berarti Yaf'ulu. fa'ala yaf'ulu ya. Di bab pertama adalah fiil fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Bab 1 memiliki wazan fa'ala yaf'ulu bisa diingat dengan menggunakan rumus aku. Fathah untuk fiil madinya, ain fiil madinya, dan doma untuk ain fiil mudhari. Fa'ala yaf'ulu itu bab 1. Ya. Coba ikutin Ana dulu ya tasrifnya dan juga rumus wazan dan mauzunnya. Wazannya atau tasrifnya ikutin Ana dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Nah, ini rumusnya ya. Ini fa'ala yaf'ulu ini wazannya ya. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Sekarang mauzunnya yang di bawahnya ya. Coba ikutin aja dulu. Ya. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur. Nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur. Jadi bisa dilihat di situ itu sama ya. Jadi fa'ala yaf'ulu sama nasoro yansuru ini sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan nasoro yansuru nasron. Isim fa'il fa'ilun nasirun kan bentuknya sama ya. Maf'ulun mansurun sama-sama ditambahin mim dan huruf pertamanya sukun. Kalau tadi maf'ulun ini mansurun. Uf'ul atau unsur sama yang terakhir la taf'ul atau latan sur. Nah, yang bawahnya sakata yaskutu sukutan sakitun maskutun uskut la taskut. Sakata yaskutu sukutan sakitun maskutun uskut la taskut. Yang bawahnya syakaro yashkuru syukron syakirun mashkurun ushkur la tashkur. Syakara yashkuru syukran syakirun mashkurun ushkur la tashkur. Ya, jadi ini mauzunnya. Nanti kalau antum lihat di sini masdarnya ya. Masdarnya itu berbeda-beda. Nasara yang suruh masdarnya nasron. Sakata yaskutu masdarnya
Sukutan ya. Dan syakara yaskuru masdarnya. Sukutan. Masdarnya syukron ya. Nah, ini yang namanya masdar itu berbeda-beda sama i ya. Masdar itu sama i. Nah, bisa antum melihat yang bawah ya, halaman 48 ini. Setelah ini silakan di tasrif ya. Di tasrif untuk masdarnya kalian lihat yang di sini, yang sebelah kiri sini. Ini masdarnya ya. Kufur. Kufron ya. Berarti nanti kafaro yakfuru kufron Syakara ya. yasturu. Baru sampai akhir nanti dilanjut fa'ilun, berarti kafirun, kafirun, makfurun, ukfur, la takfur. Ya. Jadi kan fa'ala yaf'ulu, berarti kafaro yakfuru kufron, habis itu isim fa'ilnya kafirun, fa'ilun ya, kafirun, habis itu isim maf'ulnya makfurun, fil amarnya uf'ul ya, uf'ul berarti ukfur, fil lainnya la taf'ul menjadi la takfur. Ya. Coba silakan di tasrif ya. Aduh. Sataro yasturu, coba Madani. Sataro yasturu satron satirun masturun ustur la tastur. Sampainya lagi. Rozaqo yarzuqu rizqan raziqun marzuqun. Terus apa nih? Urzuq la tarzuq. Nasoro yansuru nasron nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur. Nah, mumtaz ya. Jadi seperti itu cara mentasrifnya ya. Jadi ngelihat yang rumusnya nggak apa-apa, sambil diraba-raba, nggak dirumus nggak apa-apa, nanti lama-lama terbiasa ya. Coba selanjutnya ada Bu Irhami. Ada Ustadz mewujud. Nah, baris yang bawahnya ya, silahkan. Dakhola yadkhulu. Dakhola yadkhulu dukhulan. Dakhilun. Madkhulun. Udkhul la tadkhul. Nah, Hasada yahsudu. Hasada yahsudu hasadan. Hasidan. hasidun. Oh ya, hasidun. Maf, mafsudun. Mahsudun. Mahsudun. La Fil amr. fi'il amr Uf'ul. uf Hah? Wazannya uf'ul menjadi uh uh uh. ufsud Nah, ufsud. ufsud la tahsub. Nah, sampingnya. Kata bayak tubuh kitaban katiban maktubun uktub la taktub. Qa'ada qa'ada yaqudu qu'udan qa'idun maq'udun uq'ud la taq'ud. Bentar ya. Ukut la takut ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tasrif ini sangat penting ya, dalam artian memang kita harus dihafal atau praktek ya, karena ini sangat penting ya. Jadi istilahnya pembelajaran yang kemarin itu gunanya untuk ini ya. Jadi pembelajaran yang kemarin itu masih teori, sekarang kita masuk di praktek langsung ya. Langsung dipraktekkan di tasrif ya, di tasrif. Nah, yang baris bawahnya ya, Bu Ika wujud, Bu Ika. Yang baris bawahnya. Ya Ustadz, saya belum ada bukunya nih. Jadi masih meraba-raba, nyimak aja dulu. Oh, gitu. Masih lihat layar aja. Nah, Yang jelas. nanti cara tasrif ya,
yang pertama itu ditulis, kalau nggak ada bukunya nggak apa-apa, tapi nanti ditulis dulu rumusnya. Ya Ustaz ya. Jadi rumusnya saja yang ditulis. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan maf'ulun, uf'ula taf'ul ini ditulis pakai buku tulis. Iya. Di screenshot. Ustaz. Ya. Nah, Di kalau screenshot. kalau udah ditulis nanti baru dicoba ya. Latihan ya. Latihan. Dan latihannya sesuai di sini, berarti fasada yafsudu. Kalau Mas Dar ikut yang sini ya. Fasada yafsudu, fasadan menjadi fasidun, Fasidun mafsudun, ufsud, la tafsud. Sampingnya rokoda yarkudu, coba bareng white isnani salasa. Rokoda yarkudu ruku dan Ruku dan rokidun rokidun, markudun, markudun urkud, La tarkud sakata yaskutu yang sampingnya. sakata yafkutu suku tan sakitun maskutun kut atas kut tafkut Sabata yasbutu, sabata atas butuh suku yafkutu subutan sabitun sabitun, masbut usbut latas but usbut, latas but. Ya. 6 ya. Jadi ini wazan fa'ala yaf'ulu ini contoh fiilnya ya. Jadi lumayan banyak di sini. Coba dibaca lagi satu baris ya. Madani. kota layak kota layak tulu kotlan kotilun Satu orang dulu ya, Madani dulu. kota layak tulu kotlan kotilun maktulun uktul la taktul sajada yasjudu sujudan sajidun masjudun usjud la tasjud tarokayat ruku tarkan tarikun matrukun utruk la tatruk nazara yanzuru nazran nazirun manzurun unzur la tanzur. Mumtaz. Nah, akhirnya coba Bu Irhami baris bawahnya. Khalada yakhludu khuludan khalidun makhludun ukhlud la takhlud syakara yashkuru syukron syakirun mashkurun ushkur la tashkur sodako yasdiku Sodako sidqan yasduku. sodako yasdiku Yaf'ulu ya. Hah? Yaf'ulu. Jadi mana yasdiku sodako yas. Sodako yafduku sudu sidqan sodikun masdukun usduk la tasduk khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun makhlukun ukhluk la takhluk Makhlukun ukhluk la takhluk. 6. Nah, Ustaz. Ada Bu, kamu mau mencoba atau masih belum bisa? Belum nanti Ustaz. Nyimak dulu aja. Jadi selanjutnya ini nakodoyan kudu nakdon fawanakidon wadakaman kudun unkut latan kut. Harus itu sering diulangin ya, nanti lama-lama lancar ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Fahuwanya itu kita kasih fahuwa boleh, atau kalau enggak juga enggak apa-apa. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Dzakara yadhkuru dzikron madhkurun udhkur la tadhkur sakana yaskunu sakanan sakinun maskunun uskun la taskun hasala yasulu hasilun hasala yasulu husulan hasilun mahsulun usul la tahsul. Ini banyak ya, ini fiil-fiil yang fa'ala yaf'ulu ini bab 1 ini.
Ya. Coba silakan di tasrif bareng-bareng. Menggambar Rosamayar Sumu yang di sini. Rosamayar Sumu Rosman Rasul Marsul Ursul La Ursum Tarsum Kurang nakosoyan kusu kurang wait isnani salasa Nakosoyan kusun Nakosan nakisun Mankusun Maskusun Latan kunkus selatan. Nanti kalau kita ngomong kurangilah berarti bahasa Arabnya gimana? Kurangilah. Kurangilah ini kata apa ini? Amar Perintah ya. Jadi perintah ya, kurangilah perintah. Berarti kalau nakosoyan kusun nakson nakison mankusun berarti kalau kurangilah nanti menjadi unkus ya. Tapi kalau jangan dikurangi. Jangan kurangi. Latankus ya. Coba beribadah nasakayan suku wais nani salasa. Nasakayan sukun Nusukan Nasikun nasikun masukun unsuk latan Suk Kalau kita ngomong beribadahlah menjadi unsuk ya. Jadi fi'il amr ya. Kalau adalah itu berarti fi'il amr menjadi unsuk ya. Unsuk. Baik. Mada naqul arabiatan di sini ada tinggal atau mendiami ya, bahasa Arabnya sakana yaskunu ya, mendiami ya, tinggal sakana yaskunu. Coba di tasrif isani salasa. sakana yaskunu sakanan sakinun maskunun uskun lataskun. Kalau orang yang tinggal berarti apa? Kalau orang yang tinggal bahasa Arabnya? Sakin Kalau orang yang tinggal berarti isim fa'il ya, fa'ilun ya. Berarti kalau sakana yaskunu isim fa'ilnya menjadi Sakinun sakinun ya. Fa'ilun ya, sakinun. Sakinun itu orang yang tinggal ya. Sekali lagi menghasilkan hasola yahsulu menghasilkan wais isnani salasa. Hasala yahsulu haslan Husulan. Husulan hasilun mansulun Mahsulun. Uhsul la tahsul Usul la tahsul itu wazannya ya. Kalau kita ngomong penghasilan menjadi Husulan penghasilan berarti masdar ya, menjadi husulan ya. Husulan. Jadi kita sampai di sini dulu saja di bab 1. Jadi memang harus sering diulangin ya. Kalau sering diulangin nanti akan lancar ya. Jadi yang pertama hafalin dulu rumusnya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul. Sebenarnya kita cukup menghafal rumusnya saja ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul. Sedangkan yang bawah sini ini nggak perlu dihafal, cuma kita sesuaikan rumus. Kalau kita sudah hafal rumus itu akan mudah nanti untuk menyesuaikan rumus itu. Jadi intinya itu hafalin rumusnya yang ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul ya. Dihafalin, nanti kalau sudah hafal baru nanti dicoba di tasrif. Jadi tadi kan rumusnya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul. Nanti fi'ilnya ada di sini, razaqo yarzuqu ya, memberi rezeki. Berarti
Rozaqo yarzuqu rizqan razikun marzukun urzuk la tarzukan sama. Jadi yang paling penting kalian nggak perlu menghafal bentuk ininya, enggak. Ini nanti sambil ngeliat buku nggak apa-apa. Yang penting kalian hafal rumusnya ini. Fa'ala yaf'ulu. Cara menghafal gimana? Cara menghafal bisa diulangin atau bisa ditulis ulang, itu juga salah satu cara menghafal ya. Paham ya? Nanti kalau sudah hafal baru dipraktekkan. Jadi jangan cuma dihafal saja rumusnya. Kalau sudah dihafal, dicoba dipraktekkan. Ya, dicoba dipraktekannya dengan cara ini tadi ya. Syakara yashkuru syukran, dengan ditasrif ini, yang mauzun ini ditasrif ke sampai fi'il nahi. Insya Allah kalau sudah lama-lama mencoba atau udah banyak ini nanti akan bisa ya, dan akan lancar. Saya pernah tadi mikir alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak. Afi Ustaz. Amin. Jadi silakan nanti disampaikan ke temennya ya, anak kasih opsi apa namanya, buat pindah malam ya. Nanti kalau emang mau nanti kita mulai hari Senin depan ya, itu juga pas di bulan baru ya. Jadi nanti silakan disampaikan ke temennya. Kalau di malam hari berarti pembelajarannya setiap hari. Jadi Senin sampai Kamis ya. Kalau Jumat kan bareng-bareng, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan durasi setengah jam. Kalau sekarang kan durasinya 1 jam, tapi seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Tapi kalau nanti durasi setengah jam berarti seminggu didobel ya, 4 kali lah ya. Kayak gitu. Jadi nanti silakan diobrolkan dengan teman-teman yang lain. Kalau malam nanti waktunya sekitar setengah 8 sampai jam 8 ya. Setengah 8 sampai jam 8 atau ya setengah 8 lebih sampai jam 8 lebih lah, sekitar jam segitu. Baik, syukran ala husni timamikum. Nanti bikaratil hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akra doa kafaratul majelis. Mana kalau memimtika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Betul.